Jadi Pak, siap. Silakan langsung aja Pak Denny. Langsung aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Izin berbagi ya aplikasi yang saya buat. Saya coba sharing dulu. Ya, sharing dulu. Aplikasi yang saya buat ini tentang materi virus. Kebetulan saya mengajar biologi di SMA 1 Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Saya buat menggunakan Smart Apps Creator 3. Untuk formulir satunya seperti ini. Nama pengembang ini Denny Cendrianto, nama aplikasinya Virus Biologi versi 1. Ya, isinya tentang materi dan latihan pembelajaran untuk mata pelajaran biologi kelas 10 SMA. Tujuannya untuk mempermudah peserta didik untuk mengakses sumber belajar khususnya materi biologi virus. Manfaatnya nanti siswa bisa mengidentifikasi ciri-ciri virus dan struktur virus ya, membedakan struktur virus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang disajikan. Untuk target pengguna, sasarannya adalah peserta didik, khususnya SMA kelas 10 di semester ganjil. Dan untuk perangkat lunak yang saya gunakan gitu ya, untuk membuat aplikasi ini ada beberapa. Utamanya adalah Smart Apps Creator (SAC). Lalu untuk membuat aset, ini saya terbiasa menggunakan Inkscape. Jadi aset-asetnya saya buat gambar sendiri dengan Inkscape. Beberapa ada yang modifikasi dari gambar yang lain. Nah, kalau untuk gambar-gambar yang berbasis bitmap, foto untuk menghilangkan background dan sebagainya, saya gunakan GIMP. Ini dua-duanya open source, jadi tidak ada lisensi untuk khusus gitu ya. Lalu untuk mind mappingnya saya menggunakan MindMaster, dan untuk sound background cuma satu, yaitu dari bensound.com, judulnya yang Inspire, dan untuk sound effect saya download dari Mixit.pro. Untuk sitemap bisa di-download di sini di bit.ly/sitemap virus. Gambaran umumnya seperti ini. Jadi di aplikasi ini nanti di splash screen awal ada animasi dulu ya, nanti akan muncul 3 menu di sini tentang informasi, lalu kontennya, belajar, dan games ya. Untuk yang bagian informasi, saya munculkan 3 poin utama, yaitu informasi tentang kurikulumnya ya, KI, KD dan indikator ya, serta identitas mapel. Dan untuk berikutnya ada informasi tentang pengembang ya, dalam ini saya yang membuatnya, biodata, kontak dan media sosial. Kebanyakan sih saya munculkannya ikon-ikon media sosial serta hyperlinknya. Lalu untuk referensi, saya tentukan referensi rujukan konten yang saya buat ini ya, mulai dari buku, sumber gambar, sumber video, dan sumber audio. Oke, nah di halaman belajar saya masukkan 3 poin, 3 halaman. Itu ada tentang peta konsep, materi, dan satunya adalah tentang uji kompetensi. Ya, saya masukkan peta konsep karena untuk memahami materi ini mungkin siswa perlu ada gambaran awal tentang keterkaitan antar konsepnya di peta konsep. Nah, di materi saya munculkan tentang karena materinya tentang virus, dimulai dari awal tentang sejarah penemuan, ciri-ciri, reproduksi, klasifikasi, sampai bagaimana kita bisa melawan virus ya dengan vaksinasi. Dan terakhir setelah siswa mempelajari materi ada uji kompetensi. Di uji kompetensi ini sifatnya seperti ulangan gitu ya. Jadi tidak ditampilkan skor di tiap soal, tapi nanti ada skor akhir gitu. Nah, berbeda dengan ini uji kompetensi. Sementara ini saya munculkan 5 soal dulu untuk versi 1 ini. Di versi berikutnya saya
nanti mungkin coba akan menambahkan lagi variasi. Ini soalnya pilihan ganda, mungkin nanti bisa ditambahkan isian singkat dan menjodohkan dan lain-lain ya. Oke, dan terakhir ada menu games, halaman games. Di versi 1 ini saya coba membuat sebuah game tentang struktur virus, mencocokkan ya, game mencocokkan, dan game reproduksi virus juga sama ya. Nah, ke depan saya nanti mungkin akan mencoba menambahkan games tentang temanya itu tentang misalkan prokes gitu ya. Nanti bisa kita kembangkan lebih lanjut nanti. Oke. Nah, untuk layout, nah ini layout saya buat menggunakan Inkscape Pak Aritan. Jadi semuanya saya rancang termasuk sekaligus dengan aset-aset gambarnya sekaligus di sini. Jadi saya rancang dengan Inkscape. Bisa diakses tadi di halaman yang tadi. Untuk formulir 1 nanti bisa Bapak Ibu akses di sini di Bitly form 1 strip virus. Oke. Nah, lalu di formulir kedua ini tentang asetnya saya buat seperti ini. Oke. Nah, ini ada backgroundnya. Saya munculkan di sini ada tulisan Pusdatin, ada rumah belajar. Ini sebagai identitas saja karena saya ikut SAC ini karena saya butuh rumah belajar itu ya. Nanti kontennya katanya akan dimasukkan ke dalam sumber belajar di Kemdikbud. Jadi saya tambahkan identitas saja. Biasanya kan identitas ditampilkan di seperti di layar titik ya, kanan kiri. Nah, saya coba identitas ini diinkludkan dengan konten. Nah, nanti asetnya seperti ini. Ini ada banyak sekali ya, kalau dijelaskan satu-satu mungkin nanti waktunya tidak akan cukup. Jadi hanya contoh sampel aja kartunya seperti itu. Nah, ini untuk formulir 2 nanti bisa dicek, bisa dilihat di form 2 virus. Lalu yang aset gambar, oh ya, ini aset-aset gambar yang saya buat dalam bentuk PNG ya, dalam bentuk PNG. Kalau di Inkscape itu bisa disimpan dalam bentuk SVG. Jadi ada lagi sebenarnya satu folder itu khusus file jenis SVG supaya nanti kontennya bisa diedit ya, bisa diedit ulang. Oke, ini aset soundnya. Sebagian sound itu saya rekam suara, tapi bukan suara saya. Itu menggunakan Google Translate. Di download file suaranya ya. Kita hanya memasukkan teks saja. Dan selebihnya ini saya download dari Mixit dan dari Benson ya. Untuk background saya edit volumenya dikecilkan menggunakan Audacity. Ya. Oke, lalu ini untuk skenario seperti ini contohnya. Nah, ini ya yang di sini ada animasi nantinya. Ini saya satu aja yang sampling contoh dari skenario yang navigasi virus ini. Jadi ketika halaman pertama ini muncul, nanti ada musik background ya yang diputar, lalu ada animasi awan bergerak ya. Nanti ada tulisan animasi MPI-nya, ada tulisan virus play ya, ada animasi tulisan biologi SMA dan tombol untuk memulai. Nah, ketika diklik tombol mulai nanti ada suara alarm pesawat muncul di sini ya, nanti muncul juga animasi virus corona dan bakteriofag ya yang bergerak berlawanan. Nah, setelah animasi itu selesai nanti berpindah ke halaman berikutnya. Nanti selengkapnya bisa dilihat di sini karena cukup panjang ya ininya skenarionya. Oke, untuk link akses APK bisa Bapak Ibu coba download di sini di Bitly APK strip virus, dan untuk contoh yang HTML5 sudah bisa saya online kan di sini di basajan.my.id/virus. Cuman ada beberapa kendala ketika di tampilan HL-nya cukup bagus gitu ya, tapi ternyata ketika di HTML5 itu ada yang berbeda, maka saya menyesuaikan juga supaya nanti tampilannya cukup baik gitu ya di HTML5, karena format yang di rumah belajar itu adalah format yang dikumpulkan adalah format HTML5. Oke, nah, saya coba perlihatkan demo untuk aplikasinya. Sudah tadi Pak? Sudah. Oke, sudah ya. Nah, ini seperti ini. Ada sekitar berapa slide ini? 33 ya, ada 33. Lumayan banyak.
Di halaman splash screen ini awalnya saya bikin animasi dengan berbagai berbagai uh, aset gitu ya, tapi ternyata ketika di play di HTML5 itu malah tidak berjalan dengan baik. Jadi saya bikin yang sederhana aja untuk cukup menampilkan logo saja ya. Jadi saya ubah. Nah, untuk di halaman yang pertama, oke, ini saya buka dulu langsung di preview ya. Oke, ini animasi dulu. Suaranya muncul, Pak? Ya. Nah, tadi ada animasi tulisan, teks ya. Lalu ada tombol. Ini saya coba klik. Nah, ada pesawat datang. Ini supaya lebih konseptual dengan zaman sekarang ya, virus COVID gitu. Untuk mencegahnya kan dengan mencegah pergerakan. Nah, ini muncul animasi virus. Nah, ini virus corona, ini virus bakteriofa. Oke, lalu muncul animasi siswa memakai masker dan menggunakan APD ya. Nah, di sini tadi yang link untuk ketiga halaman. Ya, ini untuk informasi. Di sini saya tidak menuliskan teks tapi berupa icon saja. Lalu link ke materi dan link ke games. Nah, ini untuk audionya bisa saya off-kan. Nah, seperti ini. Awalnya ini saya buat animasi untuk on off-nya ini satu gambar itu ya. Di akhir jalan, tapi ternyata di HTML5 tidak jalan, jadi saya buat dua tombol terpisah saja. Jadi ini untuk on off-nya seperti ini. Nah, untuk halaman info kita coba cek. Nah, ini halaman info menampilkan informasi tentang kurikulum. Lalu ini ada tombol next. Ini kalau ditekan tombol close muncul kembali ke halaman yang sebelumnya. Ini tombol next-nya. Menampilkan pengembang dan link ke media sosial. Jadi tidak banyak info yang ditampilkan, hanya link saja. Di tampilan referensi, nah ini saya tampilkan referensi. Mungkin nanti bisa bertambah untuk referensinya ya. Oke, ini saya coba pause. Nah, kita masuk ke menu materi. Ini jadi agak berat. Oke, nah di menu materi tadi di awal disampaikan terdiri dari 3 bagian, ada peta konsep, materi, dan uji kom. Untuk materi sebenarnya ini bisa langsung diklik di sini, bisa juga per sub materi ya. Nah, untuk yang peta konsep tampilannya seperti ini. Nah, mungkin ini istilahnya terlalu kecil ya, terlalu runyem. Nah, ini bisa di full screen kan, nanti tinggal menekan tombol yang ini. Maka saya tampilkan full screen untuk peta konsepnya ya, biar lebih jelas. Oke. Saya close. Oke, untuk kembali ke halaman awal, sini ada tombol home. Nah, masuk ke materi lagi. Oke, di materi saya coba langsung di sini aja. Kalau klik yang ini akan langsung ke menu sejarah virus. Atau bisa juga langsung ke sini ya, jadi langsung ke sini. Nah, di menu ini saya menampilkan sebuah gambar dan keterangan, dan di gambar ini bisa diklik, nanti akan muncul keterangan tiap gambar seperti ini. Nah, ini gambar Adolf Meyer yang menemukan virus tahun 1882. Ini bisa digeser. Nah, ini bisa digeser, lalu diklik keterangan gambarnya, muncul keterangan tentang Dmitry Ivanovsky dan seterusnya ya. Oke.
Lalu di berikutnya ini tinggal klik next saja. Ini belum semuanya saya tambahkan animasi suara itu ya, untuk tombol-tombolnya belum sempat saja. Nanti saya coba lagi. Nah, di yang ini tentang ciri-ciri virus, sama ada keterangan teks, lalu ada gambar. Di gambar ini bedanya dengan yang tadi. Kalau tadi itu keterangan gambarnya itu ada teks, yang ini ada suara. Oke, ini bisa digeser ya. Ada lagi virus yang lain di sini, jenis-jenis virus. Dan ke depan pengembangan berikutnya nanti saya akan mencoba membuat tampilan yang lain, ada tampilan 3D-nya di sini ya, dengan gambar yang 360. Tapi belum sempat saat ini, mungkin nanti bisa dikembangkan lebih lanjut. Oke, itu ciri-ciri virus. Lalu berikutnya nah ini masih ciri-ciri virus, tapi ini tentang ukuran virus ya, perbandingan antara virus dengan makhluk yang lain ataupun dengan benda yang lain. Seperti ini, masih dalam bentuk gambar ya. Pengennya saya sih ini bentuknya simulasi atau animasi gitu ya. Tapi belum sempat saya kembangkan lebih lanjut. Nanti di versi yang berikutnya mungkin bisa. Next, di materi struktur virus. Oke, ini kalau kita klik, ini ada keterangan, misalkan bagian kepala ini apa sih, berisi apa aja gitu ya. Ini bisa diklik, bisa di tap kalau di handphonenya seperti ini. Oke, selanjutnya reproduksi virus. Nah ini di awal dijelaskan tentang reproduksi virus, ada dua jenis, ada siklus litik dan siklus lisogenik. Ini bisa diklik masing-masing ini atau bisa mengklik tombol next ya. Saya coba yang siklus litik. Di sini saya coba menampilkan animasi. Animasinya ini full menggunakan XHC ya. Nah, jadi ketika diklik tombol nomor 1 nanti akan muncul proses fase adsorpsi. Virusnya menempel di permukaan bakteri. Di fase kedua ini ada proses fase injeksi, jadi si virusnya menginjeksikan materi genetiknya ke dalam bakteri. Lalu ini fase ketiga ya, terjadi replikasi. Nah ini di DNA virus dengan DNA bakterinya bergabung melakukan replikasi. Yang keempat terjadi proses perakitan ya, dan yang kelima ini terjadi proses lisis, di mana nanti virus yang baru akan menginfeksi inang yang lain ya. Yaitu fase pada secara litik. Berikutnya yang lisogenik, hampir sama sebenarnya tekniknya. Nah ini ya, fase lisogenik hampir sama seperti ini. Hanya bedanya mungkin di fase ini saja, di fase nomor 4 dan nomor 5 ya, tidak ada fase lisis di lisogenik. Oke. Selanjutnya ini tentang klasifikasi virus, hanya menampilkan gambar saja ya, menampilkan gambar dan teks. Lalu ini juga klasifikasi virus, membuat dua buah tabel perbandingan ya, menggunakan dua tab ini, yaitu tentang virus DNA dan virus RNA. Perbedaannya apa yang disampaikan di sini. Nah, di peranan virus ada peranan menguntungkan dan peranan merugikan, hanya sebuah teks saja. Di yang peranan merugikan, di sini saya tampilkan seperti yang tadi di sebelumnya, yaitu ada tab ya, ada tab-tab yang bisa diklik. Nah, seperti ini. Yang merugikan pada hewan ini bisa diklik. Nah, seperti ini. Pada tumbuhan bisa diklik seperti ini. Pada manusia ya. Mungkin nanti ke depannya ada ilustrasi gambar di sini ya.
Selanjutnya tentang penyebaran virus. Nah, di penyebaran virus ini ditampilkan sebuah teks dan ilustrasi gambar bagaimana virus itu menyebar. Bagusnya sih ini ada simulasi juga ya, ada animasi juga kenapa si virus itu bisa menyebar antar makhluk hidup ya. Oke. Dan di bagian penyebaran virus juga saya tampilkan sebuah video yang link ke YouTube ya. Intinya ini video tentang bagaimana virus itu menyerang ke dalam tubuh. Kalau di tampilan di AHR seperti ini nih, kalau diklik akan terbuka browser ya, tapi kalau dibuka di file HTML5 ataupun di APK nanti akan terbuka videonya terlihat gitu ya. Oke, yang ini tentang vaksin. Baru sebatas ini aja untuk vaksin ya, hanya menampilkan gambar dan teks. Ke depan mungkin bisa ditambahkan animasi bagaimana vaksinasi ini bisa bekerja ya. Oke, selanjutnya mungkin di menu ini ya, uji kompetensi ya, di sini sebelum ke games terakhir nanti. Nah, di menu uji kompetensi hari ini kita coba klik dulu. Saya hanya menampilkan soal pilihan ganda ya. Kita coba mulai. Jadi seperti ini. Ini juga belum saya sempat munculkan animasi untuk tanda checklist atau cangkak. Lebih bagus sih ada seperti itu, atau tanda yang berbeda dari tombol-tombol yang ini. Misalkan ini jawabannya nukleotidas vaksin, kan tinggal diklik dan belum dimasukkan juga animasi untuk suara. Jadi nanti siswa hanya tinggal mengklik jawab gitu ya, nanti ada mengklik lagi. Ya. Nah, seperti ini, klik jawab ya. Jadi sudah terjawab ya, ini berpindah ke halaman berikutnya ya. Oke, masing-masing skor untuk tiap soal saya kasih 20 ya, jadi nanti skor akhir adalah 100, tidak ada pengurangan skor. Ini hanya menambahkan sebuah gambar saja supaya tidak terlalu kosong ya. Kita lihat skor akhirnya berapa. Saya coba satu pilih jawaban yang salah misalkan ya. Oke, ini makin lambat nih komputernya. Ini biasanya cepat ini munculnya Pak, cuman karena mungkin lagi share screen jadi lambat nih. Oke, ini saya klik. Oke, nanti akan muncul skor seperti ini ya. Muncul nilainya, dan ini bisa diulangi lagi dan mengulang lagi awal, dan skornya di reset gitu ya. Oke, di menu games terakhir ini gamesnya. Di menu games ini saya baru membuat dua games ya, mainan, yaitu mencocokkan teks dengan gambar ya. Misalkan yang ini gambar apa nih, bagian apa nih, tinggal masukkan sini ya, nanti akan ada tanda checklist. Ini jarum penusuk ya. Nah ini kalau salah ya, ini leher ya, cuman ini saya belum menemukan kalau ini misalkan kalau salah bisa kembali lagi ke sini. Nah ini belum menemukan misalnya apa, mungkin nanti Pak Hetan bisa menambahkan ya. Oke. Nah seperti ini. Oke, ini kalau saya coba next. Oh ya, sebelumnya ini sebelum mengerjakan ini infonya di mana? Ini ada info untuk mengerjakannya, petunjuknya seperti ini ya. Nah, petunjuknya. Oke. Lalu saya coba ke soal berikutnya. Oh ya, pause dulu. Nah ini ke soal berikutnya. Nah ini hanya menarik
saja mencocokkan misalkan ini dengan ini betul enggak. Nah ini kalau betul ada suara gitu, kalau salah ada suara seperti ini dan tidak nempel si garisnya. Oke. Oke, ini nanti infonya juga sama di sini, ada info ya, info yang dimunculkan, bagaimana cara mengerjakannya. Nah ini tombol next untuk masuk ke skornya berapa. Nah, ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Haitham. Selebihnya kita mungkin ada sesi diskusi. Ya, terima kasih Pak Denny. Ini guru biologi jadi animasi ya. Tadi ini berapa lama belajar yang sampai tadi gambarnya semua dibuat sendiri apa itu gimana? Ya, saya gambar sendiri Pak, yang sebagian besar sih gambar sendiri untuk gambar-gambarnya menggunakan Inkscape. Oke, terus animasi tadi itu benar-benar pakai SAC ya? Ya, pakai SAC animasi pergerakannya itu karena ada toolsnya untuk membuat animasi itu. Betul. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, animasi itu di SAC banyak ya. Nah itu saya kira belum banyak diterapkan. Terus kemudian kalau yang salah balik lagi, itu yang dibuat Bu Novi itu, Pak Denny itu, dia kembali. Bu Novi sudah bisa memasukkan kotak, kalau salah ya dia balik lagi. Dia ada fungsi ada fungsinya di SAC juga. Baik Pak Denny, bagus sekali ya. Sekarang ada yang mau sampaikan Bapak Ibu sekalian? Tanya Pak Haitham. Yuk silakan. Keren Pak Denny. Saya tuh pernah tanya, Bang itu pesawatnya bisa gerak pakai apa? Sudah dijawab sih sama Pak Denny, cuman saya pengen lihat karena saya nyari-nyari tombol yang untuk gerakan juga nggak ketemu nih Pak. Makasih. Oke. Saya share lagi ya Pak ya? Ya silakan, tunjukkan aja itu. Oke, siap. Si DSAC-nya. Oke, yang pergerakan pesawat itu seperti ini. Saya kecil dulu biar terlihat. Nah, kalau yang ini, nah ini pesawatnya sini ya, disembunyi nih. Jadi saya pakai animasi ini, Bu Yuli ya, pakai animasi yang di bagian sini nih. Paling bawah, paling ujung nih, yang advanced animation. Yang ini saya coba klik yang ini, kita coba lihat ya. Jadi pesawatnya supaya bergerak ke sini, tentukan start awalnya di mana ya, start awal di mana, nanti start akhir gitu di animasi di sini. Ini start awalnya di sini, saya coba buka. Nah ini, nanti kita bisa menambahkan pad ya. Ini saya cukup satu pad aja karena pesawatnya gerak lurus begitu ya. Sebenarnya nanti bisa seperti tadi animasi yang bakteriopak tadi ya, bisa bergerak ke sana ke sini. Itu bisa kita tambahkan pad yang lain, gitu ya. Kita tambahkan pad yang lain. Jadi ini padnya di sini, pesawatnya itu kan awalnya di sini, startnya tadi ya. Nah, start akhirnya kita tentukan di mana? Ya di sini. Gitu. Untuk waktu dan durasinya kita tentukan berapa lama, gitu ya. Menyesuaikan dengan sound juga ya, jangan sampai soundnya kemana nanti pesawatnya bergerak kemana. Itu cukup itu saja. Kalau yang mungkin lebih jelas bisa lihat yang ini, pergerakan yang bakteriopak. Nah ini. Bentar. Nah ini kalau bakteriopak itu bisa dibuat seperti ini Bu ya. Ya Bu Yuli. Nah ini ya. Di pad 1 bergerak ke sini, di pad 2 bergerak ke sini ya. Itu kita bisa tambahkan pad-pad seperti itu. Jadi kita bisa membuat animasi bergerak sendiri di SAC. Itu mungkin jelas Bu Yuli? Siap Bang. Ya, jelas. Oke Pak, suaranya Pak belum muncul Pak, mic-nya. Itu sudah sama ya mengeksplornya? Gimana Pak? Di eksplornya itu sampai masuk animasinya sampai hafal itu, sampai apa? Ya, saya penasaran aja itu bisa nggak sih bikin animasi sendiri, ternyata ada gitu di situ fiturnya ya. Betul. Nah khusus yang HTML tadi Pak ya. Ketika halaman pertama ya yang di paling depan kemudian tidak muncul di HTML5, itu memang
Memang begitu. Makanya buat di halaman 1 sendiri, Pak, berdiri sendiri. Ya, seperti tadi saya buat di halaman 1, Pak. Pakai trik itu, pakai trik. Tapi saya sudah akan sampaikan ke mereka. Karena itu nggak boleh terjadi. Ya, betul. Nggak boleh. Silakan, siapa lagi, Bapak Ibu sekalian? Itu nanti boleh HL-nya bisa di-share-kan ya, Pak? Ya. Ya, Pak. Oke. Siapa yang mau tanya lagi, silakan. Mohon izin Pak. Ya, Pak. Ya Pak Denny, keren sekali. Tadi untuk animasi itu bikin apa namanya? Inkscape atau apa Pak? Apa namanya tadi? Ya, untuk objek berbasis vektor, gambar-gambar vektor saya pakai Inkscape. Itu dia aplikasi atau dibikin di web? Aplikasi Pak, tinggal download. Inkscape ini sebenarnya bawaan dari Linux, open source, jadi bisa kita download. Pengganti inilah CorelDRAW. Kalau kita beli aplikasi CorelDRAW kan cukup mahal ya. Kalau ini gratis Pak, bisa. Jadi kalau Microsoft apa Windows bisa nggak itu anunya? Ya, bisa. Semua ini Windows maupun sistem operasi yang lain bisa. Oh ya, oke. Ya. Saya penasaran tadi tuh. Soalnya lama juga mencari di mana bikin aplikasi dan animasi sendiri supaya bisa sesuai selera gitu Pak. Kan selama ini cuma download saja yang kadang nggak nemu yang sesuai yang kita inginkan gitu. Ya. Kalau Inkscape itu hanya untuk bikin gambarnya aja Pak, bikin gambar aset grafis. Kalau animasinya mungkin saya ini aja di ASC-nya. Iya benar Pak. Atau mungkin nanti Bapak bisa di PowerPoint juga bisa gini. Iya. Oke, makasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Silakan, ada lagi? Boleh tanya Pak? Oke, Bu Iza. Keren. Silakan Bu. Iya Pak Denny, Pak Hairdan terima kasih waktu membolehkan saya tanya lagi. Ya. Pak Denny, bagus banget itu Pak Denny. Ini saya penasaran dengan yang ini loh Pak, yang menjodohkan tapi garis itu kan anak SD kan sering menjodohkan soalnya dan tarik garis begitulah, itu caranya bagaimana itu Pak? Saya nggak kepikir bisa. Ya, itu ada fiturnya Bu di SAC. Tunjukkan Pak, Tunjukkan lagi ya. Oke, siap. Fiturnya di sini nih Bu nih ya. Di template. Nah, ini ada template ya. Template, ada teks. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan 2 template ini, mau yang vertikal atau mau yang horizontal. Jadi nanti kita tinggal merubah gambar-gambarnya saja. Saya coba perlihatkan yang sudah dibuat. Oh ini. Nah, yang ini, yang gambar yang ini ya, bisa coba klik. Ini dari tadi ya, menyisipkannya dari sini. Nah, dari menu teks, saya pilihkan yang ini. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini nanti munculnya. Tapi mungkin nanti gambarnya gambar default dari SAC-nya. Nanti kita tinggal merubah gambarnya saja. Nah, ini tinggal mengklik tanda yang ada di sini untuk dirubah gambarnya. Nah, bagaimana bisa saling mencocokkan? Nah, yang sebelah kiri ini yang soalnya ya, yang ini yang untuk jawabannya. Jadi tinggal digeser-geser aja. Tinggal digeser-geser. Itu Bu, nanti bisa dicoba ini fitur ini. Dipilih Makasih. ya sama-sama. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Denny. Luar biasa. Pak Denny adalah aplikasi ini benar-benar dieksplor beneran, semuanya dieksplor itu. Dari tadi saya perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini nampaknya nih dipakai semua gitu, ya. Animasinya semua dipakai, ya. Luar biasa ini. Sampai setiap button bergerak semuanya betul-betul dipakai. Ini total berapa mega semuanya buatnya? Berapa ya? Saya cek dulu. Sekitar 300 gitu. Hasil jadinya APK-nya? APK-nya 40 sekian, kurang dari 50 sih. Oke.
Baik Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih ya. Nanti hari Selasa tanggal 3 ya Agustus ada 3 penyaji lagi. Jadi Pak Denny ini mengganti karena ya ada satu kawan dari peserta tidak bisa ya, kami geser ke hari Selasa. Jadi hari Selasa ada lagi, kalau Bapak Ibu sekalian mau mengikutinya lagi silakan. Hanya sebelumnya saya ingin bacakan ya, ada ini itu tentang bahan itu saya akan kirimnya lewat email aja ya. Jadi yang daftar semuanya, yang sebelumnya juga kami akan sharekan semuanya. Jadi itu adalah satu buku saya dapat ketika itu diberi hadiah oleh bapak saya. Itu masih ketika saya baru lulus, dan buku itu ada, ternyata sekarang sudah ada edisi yang terbarunya. Dan itu buku itu memang dirancang sebagai handbook ya, bagaimana membuat sebuah aplikasi multimedia. Jadi untuk anak-anak, untuk profesional semua ada di sana konsep-konsepnya. Jadi skenario, terus kemudian menyusun story-nya, skenario dan sebagainya, sutradara dan sebagainya, itu ada di buku itu. Nanti kami share lewat email semua ya. Kami akan share lewat email. Nanti silakan untuk di-download. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf ya. Nanti insya Allah hari Selasa kita akan buat lagi, dan khusus hari Sabtu depan kami akan buat satu webinar. Kami akan menjelaskan berkaitan dengan bagaimana proses kalau kita membuat sebuah aplikasi ya. Tentunya layoutnya diperhatikan. Kalau di bahan yang kami sharekan itu sebetulnya layoutnya memang itu dirancang untuk yang kalangan guru ke guru ya. Yang kami sharekan di bahan pelajaran itu adalah untuk yang di atas. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.